Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abdul Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر أفضل وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati al-mukarramun, bapak-bapak para tuan guru, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan markas pusat, markas cabang, markas ranting, ketua-ketua posko. Singkatnya musayyi'in, musayyi'at, nahdiyun, nahdiyat, jamaah Hizbullah yang tiang banggakan. Berbicara tentang takziah sebenarnya tiang bingung. Wabilang dulu tiang sampeang, tadi mikir tiang apa yang kepuliang malik. Sehingga tiang suruh Tuan Guru Hamdani. Tapi ternyata dengan momen yang berbeda, dengan tempat yang berbeda, muncul pikiran tiang. Bagaikan kita berada di Makkah Al-Mukarramah. Yang teringat di dalam ayat Al-Quran kisah Nabi Ibrahim. Pada saat Nabi Ibrahim, Allah perintahkan di dalam surat Al-Hajj ayat 27. Apa maksud disebut Allah? وَأَتِمْ النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Sadaqallahul Azim. Ingat tiang ayat di sini Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan persis maraniki kondisi di Mekah. Arah pegunungan, arah datar Ka'bah, yang enak kiri melalui Safa dan Marwah. Yo, buktian itu sudah nyebar di Mekah, betul? Safa, Marwah. Mun pelunggu Sudirman numbar kita tahu ungkapnya ya. Bisa di bawah. Lalu mudah-mudahan berangkat semua. Amin. Nah, yang teringat pada saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah perintahkan kepada kekasihnya Al-Khalil, satu-satunya yang punya gelar Al-Khalil, Nabi Ibrahim. Apa maksud di sini Allah? وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ. Wahai Ibrahim, sepi manusia darat dengan terus di samping kiri Safa Marwah, di atas Maraniki Jabal Qubais. Atim kinasi bil haji, tanggar kelak manusia, panggil dia bil haji untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Setelah kamu panggil dia, mereka akan datang dari semua celah. Mereka akan datang dengan jalan kaki berbagai macam penjuru dunia. Bingung Nabi Ibrahim. Masa kena suruh dengan darah manusia di bawah dunia masih. Belum ada namanya Indonesia. Belum ada namanya Suera. Belum ada namanya Tetangga. Peringgabaya. Belum ada namanya Lemor. Lagu nungka lemar itu. Masya
Masya Allah. Ingat tiang supaya kena tiang tahu kat tiang muni. Tapi ingat tiang dengan momen ini kisah Nabi Ibrahim. Masa tiang disuruh panggil manusia sekit-sekit darat. Kita na gunung Jabal Qubais darat manusia. Kita na Safa Marwah darat. Ka'bah menol Ka'bah. Cuman bertiga Nabi Ibrahim dengan istrinya siapa? Siti Hajar. Anaknya siapa? Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Tapi karena perintah disini Allah, perintah seorang atasan, tidak ada namanya undi. Naiklah Nabi Ibrahim ke Jabal Qubais. Apa kata Nabi Ibrahim di Jabal Qubais? Beliau baca, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, sampai seterusnya. Maka apa kata malaikat menjawab? Faman ajabahu marratan fayahujju marratan, faman ajabahu marratain fayahujju marratain, faman ajabahu thalatha marrat. Siapa yang menjawab satu kali, sekalinya berhaji. Barang siapa yang menjawab dua kalinya numbar berhaji. Siapa yang menjawab tiga kali, empat kali, 5 kali, seterusnya. Bingung Nabi Ibrahim. Maka ketika tiang berpesan di pengurus, yang sampean dikirim pengurusan, pesan tiang Silikman hidup lalu Hizbullah na Rubin le sempelia ini kita yang baca sama bingung jadi jamaah nanya kita murah jadi haji ini. Inilah doa pemanggil pengikat suara jamaah agar terus menerus yang belum bergerak hatinya masuk ke dalam barisan hatinya kelek, digerakkan hatinya olehnya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka naiklah Nabi Ibrahim di Jabal Qubais, persis marah datar tinggi, terus datar Ka'bah, di samping kiri adalah Safa dan Marwah. Keliling. Naiklah Nabi Ibrahim, labbaik Allahumma labbaik. Maka begitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memanggil umat manusia, lendi jatahna daraman manusia, daraman. Apalagi di Lombok, di Makkah saja belum ada manusia kecuali beliau bertiga. Ismail masih kecil tinggal di sana, kita kala arah hijir Ismail. Maka begitu, kata tene juga. Maka begitu Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubais membaca labbaik Allahumma labbaik, fasami'a fil arham wa ma fil aslab wa ma fil buyut wa ma fis sama'i wal ard. Maka begitu Nabi Ibrahim membaca labbaik Allahumma labbaik, suara Nabi Ibrahim yang masih menjadi darah, yang masih menjadi daging, yang masih menjadi mani, yang masih di dalam rahim, yang masih di dalam arasy, bahkan sedang direncanakan oleh Allah menjadi manusia, semua mendengarkan panggilan Nabi Ibrahim. Persoalannya sekarang, faman ajabahu marratan, siapa yang menjawab Nabi Ibrahim pada saat dipanggil niki, dialah yang berangkat bayahujju marratan, akan berhaji satu kali. Badikku sini iman mau anam Mekah sino, dengarlah panggilan Nabi Ibrahim, cuma nyata ngeruku. Dia dengar, dia menghayal. Kita belum ada, tetapi sudah semua di sana. Wa ma fil arham wa ma fis sama'i wal ard, yang masih di dalam rahim pun, wa ma fil asrab, yang menjadi tulang rusuk pun, semua mendengarkan di sana. Yang masih jadi angin pun, semua mendengarkan. Cuma persoalannya kejawab atau tidak.
Mungkin saat ini maksa kelarnya karena berkontek-kontek di radio. Digurung demikian. Tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu panggil semua, maka semua mendengarkan. Kata baginda Nabi, "Faman ajabahu marratan," siapa yang menjawab sekali maka akan berhaji satu kali. Wa man ajabahu marratain, siapa yang menjawab dua kali maka akan dinasibkan berangkat haji dua kali. Apa maknanya jamaah? Yang baca cerita kisah Nabi Ibrahim Marakniki, secara akal tiang penunggu sami ngene lalu gawah ngene lalu jauh ngene lalu tumben tak ketir wen kuburan kira-kira wah itu menghayal jeung teh pernah apa artinya Marakniki? Kita tidak pernah melihat situasi, kita tidak pernah melihat kondisi, tapi kena melalui panggilan doa. Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh menyampaikan dalam diri tiang penunggu sami, wa nawwir biladana bi anjumi nahdatul watan wa ghammir biladana billahi nahdatul watan. Atikna muncul anjum nahdatul watan li indin bitau'na. Namun tak kaji Marakniki baru tiang kita, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan berkat doa kita yang tadi, setelah dari bacaan istirja, labbaik Allahumma labbaik, warga kita yang belum terbuka mata hatinya, yang belum terbuka keinginannya masuk ke dalam barisan Hizbullah, semoga Allah membuka dengan lapang hati-hati mereka. Yang pernah keluar dari barisan Hizbullah Nahdlatul Watan agar kembali menjadi satu aren dengan menjadi abituren yang asli, bukan menjadi babi tulen. Amin, kata. Nah inilah dia. Kalau sudah tergerak hatinya murid Al-Maghfurullah yang setia mirip ummuna, insya Allah. Dakanang ini ruwen tahu mara bahasa Nabi Ibrahim sahabat sino. Ukurannya mustahil dan barisan Hizbullah dan ketim layakan dengan tempat yang begitu arak di atas, arak di bawah, arak malikku tono dan sebagainya. Nikilah berkat daripada panggilan Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Kalau sudah panggilan organisasi, kalau sudah panggilan pimpinan, kalau sudah instruksi PBNW, kemudian turun kepada wilayah, turun kepada daerah, turun kepada cabang, anak cabang, markas ranting kepada ketua-ketua pusko, jarak dan ongkatan no abotku. Kenapa? Karena begitulah ajaran Allah kepada Nabi Ibrahim. Walaupun mustahil ukurannya dan tagawe, namun perintah PBNU yang memerintahkan harus kita laksanakan. Coba Nabi Ibrahim kan ukurannya mustahil. Dengan makin niki malah 24 jam nggak pernah sepi Makkah Al-Mukarramah melakukan tawaf di Ka'batullah. Tapi Marakniki, mudah-mudahan kita semua dengan hadirnya barisan Hizbullah Nahdlatul Watan, tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang sepi, yang tidak pernah didatangi oleh murid daripada Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Atik Naner, yang tetap kompak. Nah, ukurannya masuk akal, umuna dan nyuruh kita dan cara dan Tuan Guru Bajang Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Sani masuk tono. Siap tidak masuk? Jangankan penumpang ganda, lubang buaya tetamain. Nah, inilah visi-misi organisasi. Kalau pimpinan pondok pesantren mungkin bertugas dari jam 7 sampai siang. Tapi kalau tugas organisasi, nara orang kata, karena kalian itu jam 4, karena kalian itu jam sekian. Kalau sudah panggilan organisasi, tanya para pengurus sedikit, nara mengenai lelah. Kalau sudah dipanggil sama Ummuna dan Maulana Syekh Zainuddin Sani di mana? Di Anjar? Kami keren rapat.
jam sekian nak kalah jam 2 nanti ada sepi dulu hati dalam kita terluwe pesan umumnya ada yang panggilan tapi butuhlah kita perjuangan teman-teman saya yang pengurus di sini jangan pernah putus asa kami banyak kita banyak jangankan Maraniki dulu Nabi Ibrahim cuma bertiga itu pun tinggalannya tetap sembunyi anak nggak ada waktunya pengantenan melulu keliling beliau Siti Hajar betul anda apa yang beliau laksanakan melulu keliling minta air zam-zam dari Safa wal Marwah inna Safa wal Marwah min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha mudah-mudahan perlu berangkat ya la ilaha illallah umbir wenta selapu Maraniki gatu anu Mekah sekit pesawat ini cukup Maraniki siap nah maka inilah tugas kita butuh pengorbanan yang penuh besar jangankan penunggu jamaah bagaimana perjuangan ketua posko ada ceritanya ketua posko yang di Peringgabaya saking semangatnya hati nasib melek jamaahnya berangkat hati nasib sedang dilayatan hati nasib tertarik perdana sampai terakhirnya jamaahnya bakso bilang dilayatan itulah perjuangan daripada ketua posko kami di Peringgabaya apa kata tiang enggak nenggetu lalu bilang jaluk mana duit patuan guru terani ya tidak terakhir arah nengdengar memang terpontong begitulah perjuangan ketua posko bagaimana perjuangan markas rantingnya bagaimana perjuangan markas cabangnya bagaimana perjuangan ketua cabang sampai kepada perjuangan daerah sampai kepada wilayah bagaimana perjuangan guru besar kita Maulana Syekh yang kedua membela untuk menghadirkan agar Nahdlatul Wathon ini mandiri paham penunggu? Sehingga harus berkorban sekedar bayar motor bilang dulu ketua posko doang beli bakso ada lagi para pengurus niki di pengurus niki perlu tiang pertegas perlu penunggu hormatin pengurus penunggu ketua markas ranting Marak Niki dan ketua posko ketua posko markas ranting ini nggak tahu diberi kapten. Kenapa? Untuk membeli data kota. Kalau nggak ada data kota, nggak ada internet, nggak ada informasi yang masuk. Karena dari grup Niki, karena dari WhatsApp Niki, di sanalah informasi program layan. Berkorban yang beri data, berkorban yang beri internet. Bagaimana perjuangan markas cabang lagi? Bagaimana perjuangan pengurus daerah? Bagaimana wilayah? Bagaimana pengurus besar Nahdlatul? Raden Syekhuna Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Adzani miliaran beliau korbankan harta benda beliau sendiri. Untuk apa? Bertarung di mahkamah kejaksaan di Jakarta. Tahu dah? Pumbin apa tidak tahu? Dia orang ini dia. Tahu murid-murid beliau susah kalau bayar layatan. Tapi kita berjuang ngiring beliau sesuai dengan kemampuan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan kita di akhirat besok sesuai isi pengorbanan dan pegawaian tadi baundun. Masya Allah jamaah yang setiap hari berduyun-duyun, setiap hari datang sampai makin adalah tempat perdana kita jamaah. Apa yang gubuk nanti? Serempakan. Lemor sudah. Baditi yang lemor ini genanyet. Yang putih yang diujas di luar. Barang rompi. Ampun yang kena terus yang tayak di lemor ini. Kalau yang tayak menjauh santri lain ibu nanti yang diterima itu. Karena perutnya ditencam dan cap plastik paling nanti si sematon sekian. Subhanallah.
Ini tren gitu negara. Nah dari sinilah jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari terus menerus tampakkan bagaimana kita mengejar daripada program 2 qiraat. Sering yang katakan bukan hanya 2 qiraat yang penunggu dapatkan, tapi banyak qiraat. Belum lagi pahala sholat berjamaah, belum lagi sholat jenazah, belum lagi penunggu mengaji, silaturahim, bertemu dengan para ulama, belum lagi penunggu mengorbankan harta tiap yang benang penunggu sami datang ke sini. Betul? Belum lagi penunggu mengorbankan perasaan. Wah, semama kumangan juga deh. Kena nangis, anak pun balik, pasti banyak yang meninggalkan anak-anaknya di sini saking melihat dan layakan. Betul? Pasti banyak yang meninggalkan bebalunan lah. Saking nikmatnya layakan. Apa kata penunggu Sami? Biarkan aku tinggalkan dirimu, asalkan aku bertemu dengan sahabat baruku. Mengajilah marahnya luar biasa. Al-Maghfurullah mengatakan, tuntutlah ilmu sepuas-puas, dari yang rendah sampai fakultas. Janganlah lengah dan jangan malas, menjemur sementara hari panas. Jadi menjemur sementara hari panas. Apa kenana? Mumpung masih sehat, mumpung masih hidup, mumpung masih arah kesehatan di dalam diri penunggu Sami, jemaahlah menawah bala itu si pemerintah darat tada. Munah-munah lockdown, pelocon. Iya, itu ngerap di bari, dayatan wajar itu mau, lockdown, apa main di bari, pelocok. Nah, itu yang enak, pelocon. Pelocon, dia ngelok, lockdown. Kapu-kapu tiang, yang di rumah, kena nyusut. Tahu ada nyusut? Kena mama, enggak ngerap porok, dayatan jerai, itu. Lihat. Aziarah kubur gerai, tak melocok kan? Mungkin nak tahu melocok, pama, leko, lain terlocok. Nah itulah hikmah daripada Al-Maghfurullah Bapak menyatukan kita. Nah maka dari sinilah penunggu Sami, jangan pernah lengah, jangan pernah puas, menjemur sementara hari panas. Apa kenapa jangan pernah lengah? Dendek pada lupa, ingat-ingat bilang jelung, beketuan, harap ketelayatan mungkin. Mundua penunggu kirang lengah, kebiasaan nanti jerawah dirinya. Nah itulah tugas daripada ketua posko, lamun waktu kali dia melayatan, tanya dia apa maunya. Itu maumu, itu mauku. Tanya dia. Saling aja, dia saling ejek, saling aja, saling merangkul, dia saling gebuk. Jangan saling pukul, saling aja. Kenapa? Pahala orang yang mengajak luar biasa jamaah, mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka pahala orang yang kita ajak itu akan kembali pahalanya kepada kita. Namun arah dengan melayatan, biang ya kepeng, mendarat sinang ongkos, maka pahala dia layatan yang 2 qiraat itu, ite monggo nah. Kita yang ambilnya, tapi bukan berkurang dari 2. Penunggu mau 2 qiraat, beliau mau 2 qiraat, 2 tambah 2. Nah inilah ukuran dengan memadu sampai 4. Demikian atas segala perhatiannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kurang lebih kita saksikan almarhumah ini dirungkai dengan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.